Ya, mohon maaf apakah sudah terdengar? Oh iya, bisa. Ya baik. Yang sekarang kita mulai saja, bisa perkenalan lebih dahulu dari Ibu, mulai dari nama, nama pasien dan mungkin kesibukan untuk sekarang. Seperti itu Ibu. Baik, sebelumnya selamat siang. Perkenalkan nama saya Nurul Alia, biasa dipanggil Alia. Saat ini berusia 23 tahun dan berdomisili di Kota Cirebon. Kesibukan saat ini selain menjadi Enggak, jurnalis, maaf Bu, tidak terdengar itu. Maaf Ibu sebelumnya. ya, Belum, masih tidak terdengar itu suara anak Ibu. Ya. bagaimana dengan sekarang Pak? Ya bisa. Apakah masih? Sekarang bisa. Tadi masih. Ya bisa diulang. Ini. Oke. Selamat siang. Perkenalkan nama saya Nurul Amalia, biasa dipanggil Lia. Saat ini saya berdomisili di Kota Cirebon. Kesibukan saat ini selain menjadi job seeker, saya juga aktif mengikuti kegiatan organisasi sosial di Kota Cirebon. Saya merupakan lulusan D3 Manajemen Informatika dari Amit Guru Nusantara Cirebon. Jadi akan ada video untuk kita bikin video aja Pak, maksudnya gitu loh Hendra. Video aja Pak. Mungkin Sudah Pak, terima kasih. Itu masih kami banget itu masih ada yang masuk itu suaranya, suara di belakang itu bisa untuk ya. Mohon maaf, bagaimana Pak? Siswa itu masih terdengar kami itu. Kirimkan aja. Oh iya, soalnya saya di luar sekarang. Oh, gitu. Apa nanti malam ikut malam juga nggak apa-apa kalau masih sama. Bisa di reschedule. Iya bisa. Nanti malam kalau bisa tayang seperti iya atau Pak Wendra mau video sendiri gitu. Oh boleh. Iya. Nanti malam pukul 8 nanti. Jam 8 malam ya Pak? Ya. Kalau oke. Ya. Oh ya sama kita kalau sendiri apa tapi ya landscape ya. Baik, terima kasih. Bisa meningkatkan dulu kita yang lain ya masuk. Ya contohnya yang saya baca tadi karena di sini kita juga butuh publish rate gitu ya, dimana program reguler itu ada bootcamp Pak, bootcamp prospek kayak developer. Jadi nanti ada 2 video. Yang pertama untuk program regulernya bootcamp prospek, sama yang satunya itu untuk MSIB gitu. Jadi studi independen IoT engineering. Nah mungkin nanti sebagai gambaran kita akan kirimkan dulu draft scriptnya, nanti boleh disesuaikan kembali gitu di masing-masing contoh. Tadi kita bikinkan contohnya, nanti kita share di grup mentor ya. Ya, Ibu bisa untuk on-cam dulu. Ya, siap ya Pak Adian. Untuk mikrofon, apakah saya ya, terdengar? kalau mau pakai kamera langsung juga boleh. Ya Pak, maaf, suaranya kurang kedengeran. Oh iya, videonya baik. diharuskan gitu. Untuk siang hari ini, terima kasih untuk hadir dalam wawancara interview pertama saya itu. Fokuskan waktu, bisa dimulai dengan perkenalan Ibu terlebih dahulu, nama, alamat maupun kegiatan rutinitas seharian. Videonya. Ya, baik. Perkenalkan, nama saya Rizky Laila Sari. Saat ini saya berumur 20 tahun. Saya kelahiran di Temanggung 12 September 2003. Asal sekolah saya di SMK 17 Temanggung. Jurusan Asisten Keperawatan, tahun kelulusan 2022. Saya pernah bekerja di PT Naturindo Surya Niaga. Di sana saya sebagai customer service online dan merangkap marketing penjualan juga. Di sana saya terbiasa dalam mengelola pelanggan, memberikan promosi produk,
melakukan riset data atau data analis, juga di sana saya terbiasa dalam mendesain produk marketplace untuk dipasarkan. Seperti itu, Pak. Saat ini kesibukan saya saat ini banyak melakukan kursus online di bidang marketing, bisnis, dan juga bahasa. Kelebihan saya bisa mengoperasikan Microsoft Office. Saya juga bisa melakukan desain di Corel Draw dan juga Canva. Kelebihan saya selanjutnya, saya bisa leadership, problem solving, empati, komunikasi, dan juga mengoperasikan waktu dengan benar. Seperti itu. Kekurangan saya kurang mampu dalam berbahasa asing. Mungkin segitu pengenalan dari saya, Pak. Ya, terima kasih Bu. Itu Perkenalan untuk selanjutnya bisa Ibu tadi dipanggil biasa dipanggil Ibu Rizky ya. Kela. Kela. Iya. Bisa kan Ibu Laila untuk pengalaman yang tadi bagaimana keseharian di perusahaan itu. Di sana saya terbiasa dalam menangani customer, kurang lebih 20 sampai 40 customer per hari, karena kita fokusnya di sana di marketplace online seperti Shopee, Lazada, dan TikTok, jadi terbiasa dalam melakukan live juga di sana. Seperti itu. Selanjutnya di sana juga terbiasa dalam mendesain pamflet juga untuk kepentingan marketplace tersebut, juga melakukan promosi produk. Di sana juga saya terbiasa dalam melakukan analisis data juga. Untuk kegiatan sekarang masih ada di perusahaan atau udah keluar? Sudah keluar, Pak. Sekarang saya lagi fokus ke freelance dan juga lagi kursus online juga. Seperti itu. Alasan sendiri Dalam? kenapa resign? Untuk alasan sendiri kenapa resign dari perusahaan sebelumnya? Oh ya, saya resign dari perusahaan sebelumnya karena jam kerjanya itu tidak sesuai sama gaji di sana juga kurang memenuhi. Saya ingin kita ketika di perusahaan itu pernah meraih sesuatu yang paling sukses maupun sesuatu yang paling dirasa paling bagus untuk kita ketika di perusahaan itu apa saja? Ceritakan. Di sana saya pernah mencapai, kan di sana target ya Kak, jadi sistem target itu saya pernah mencapai target sampai 120 produk. Itu sih, dan itu dapat benefit juga yang besar. 120 produk ya tadi. Iya, itu per bulan hitungannya. Biasanya untuk minimal itu berapa dari di sana itu? Kalau target di sana, targetnya yang paling kecil itu 40 produk, terus 60. Selanjutnya sesuai aja, yang penting nyampe target. Berarti alasan paling mendasar itu berarti yang bisa sampai 2-3 kali dari target itu senang sekali ya Pak? Iya. Rencana untuk bikin video untuk dipublikasi begitu. Untuk Persiapan MFD sendiri telah melakukan riset belum untuk perusahaan PT Osami Senegal atau Poin Global Academy ini perusahaan kita? Wajib share untuk portofolio program tentang profilnya saja sih. Bisa diceritakan. Kita bikin atau tag video di PT-nya. Kalau di PT maupun di Indo Kalau yang saya tahu itu menangani tentang kayak itu ya, kelas online. Video sendiri nih. Seperti itu juga kayak pembuatan robot-robot itu ya. Itu segitu aja sih, baru segitu saya risetnya. Untuk produk-produknya udah dirilis belum? Apa saja pelatihan online kelas itu apa saja sertifikasi apa itu udah?
Oh, maaf belum, Mbak. Dan Oh, Asad ya. juga ya, Pak. Iya. Ya, untuk itu mengapa Ibu kok Bagus malah juga. tertarik di melamar di sini, Ibu? Nanti untuk Karena sesuai gambarannya dengan kita bikinkan pekerjaan screen saya dulu. sebelumnya itu menjadi customer Nanti service. kalau ada Jadi saya nanti kita siapkan dengan dulu. kemampuan saya Nanti kita sebelumnya tahu saya yakin kan dapat membantu dengan perusahaan bagian itu reguler, menjadi support, dan juga lebih tidak berkembang permanen. gitu. Terus sebagai cadangan nanti kita siapkan script untuk menjelaskan siapa sih yang kemarin Dengan karena pekerjaan sebelumnya seperti CS itu mengapa inspirasinya apa? boleh Yang dikoreksi. menginspirasi untuk menjadi telah menjadi CS itu apa? Ya, Maaf, Pak, nanti Pak, apa? betul, Pak. Kami siap. Ya, Kepotong-potong soalnya. Kalau misalnya itu kepotong ya, maaf. sulit gitu di Jadi kan itu tadi ingin tertarik kan melamar maupun ingin join ke customer service itu yang Iya. menginspirasi apa? Nah, Inspirasinya Bisa poinnya bertemu saya dengan orang-orang baru dan mengetahui karakter baru aja sih, Pak. oh, kalau skripnya hari ini nanti baru kita akan. Oh, boleh. Untuk Boleh. dia sendiri tapi komunikasi ini itu mau bisa tiga diceritakan ya, lebih lanjut Bu, bagaimana? Ah, iya. Di sana itu Oh. kan terbiasa dalam menangani Oh, iya. pelanggan. Nah, terus itu komunikasi memang Ya, boleh, di boleh. sana Ini diberi nanti Jumat itu enggak tanggal merah. Keputus itu pindah. apa dan mengetahui dulu pelanggannya, target marketingnya Oh. seperti itu. Kampus Jumatan ya, Pak. Iya, iya. Nanti Untuk pesertanya dengan enggak perangkat berkelompok. online itu apa Ibu Gimana? pernah menggunakan aplikasi bentuk ya itu yang bentuk online seperti Zoom, mungkin Speedbook gitu. Ya, kalau saya jujur Oh, belum iya. terlalu fokus ke sananya, tapi saya terbiasa dalam menggunakan Wah, Google enggak ya, Script Pak. juga dan juga Zoom. Kamis ya, Pak. Kamis, Pak, yang Untuk sistemnya tadi di sana gimana Bu untuk marketing itu? Kalau di sana tuh terlalu fokus Itu ya, ke Pak Indra, ya. Nanti marketplace-nya. kita share Kalau deh, penanganan misalnya customer kita baru yang ke kita- Instagram, sosial media seperti Instagram, WA seperti itu. Kalau selain itu di Lazada, TikTok dan juga Shopee. itu cuti bersama Untuk itu kalau enggak bisa cuti kan Ibu bersama. meyakinkan saya ataupun kami bahwa Ibu itu kandidat yang terbaik yang bisa saya pilih gitu. Cuti bersama. Maaf, Pak, bisa Kalau ulang? nggak ngambil cuti, Jadi untuk kan kalau Ibu nggak ambil bisa cuti nggak bisa. meyakinkan saya bahwa Ibu itu kandidat yang bisa memilih untuk dipilih menjadi bagian dari kami. Oh ya, mungkin apa ya? Saya tidak pantang menyerah juga dan ingin mempelajari hal-hal baru juga. Kemungkinan saya untuk terjun ke customer service itu akan saya kembangkan lagi seperti itu. Untuk ini kan di sini kami kan udah kemarin ada sedikit saya perkenalkan kan di CS Penjualan nanti kita nanti ada tugasnya itu kurang lebih melakukan penjualan produk kami, memastikan cicilan peserta seperti itu yang kurang lebih seperti itu Bu, untuk dalam CS nanti selain dengan berkomunikasi dengan pelanggan seperti itu. Makanya untuk itu saya ingin sedikit ini Bu, aku ingin tahu bagaimana cara Ibu melakukan negosiasi jika konsumen itu merasa harga produk kita itu kemahalan itu bagaimana Ibu melakukan negosiasi? Oh, perkenalkan lagi sih Pak program kita atau produk-produk kita. Jadi kita harus memahami produk knowledge terlebih dahulu. Jadi kita apa men-sharing keunggulan dari produk-produk kita. Biasanya customer akan lebih tertarik dengan keunggulan yang kita punya karena dia akan memiliki peluang manfaat yang lebih besar. Seperti itu sih Pak.
Terus domisili sekarang gimana? Maaf? Ya, saya ganti pertanyaan seperti apa ya? Nah, untuk jika ini Bu, saya, kami itu menginginkan semua jika 1 bulan itu ingin 10 peserta gitu. Nah, strategi Ibu bagaimana dalam melakukan hal ini? Apa tidak kedengeran ya? Oh, tidak terkenal. Baik, saya Iya, ulangi. iya. Jadi kan kita ada penawaran kelas-kelas gitu, Bu. Kelas IoT, bootcamp, seperti itu. Jadi jika kita hidup 1 bulan itu ingin ada 10 peserta yang ikut dalam kelas-kelas gitu ya, Bu ya. Itu Ibu Oh, ya. bagaimana menghadapi dan strategi apa yang diambil Ibu untuk meraih 10 peserta tersebut? Eh, Pertama mungkin akan saya pahami terlebih dahulu dari beberapa peserta itu tentang sifatnya dan juga sharing tentang pengetahuan dan juga produk-produk kita. Udah. Terus sekarang itu sudah masih domisili di dekat kan di Temanggung ya, Bu. Pak, kok suara saya terdengar, Pak? Ya, Ya, maaf, apa ya, gitu? ya, untuk sekarang masih di Temanggung. Oh iya, Oh, iya, ya, nanti, saya masih di Temanggung. ya, nanti kan di sini untuk kerja itu itu Pak, ya, di kantor gitu. Jadi rencana ke depan apabila memenuhi persyaratan itu bagaimana? Maaf Pak, kok jaringannya kurang bagus ya? Ini Saya ulangi, rendet-rendet terus ya? saya ulangi itu jadi kan masih di Temanggung. Nanti Iya. apabila kepilih itu bagaimana Ibu? Maksudnya mau ngekos apa rencana itu bagaimana? Oh ya, kemungkinan besar saya ngekos sih Pak. Berarti untuk ke depan ini bisa langsung dipilih, ya, tidak ada sudah tidak ada kegiatan di perusahaan maupun di atau yang lain. Iya. Oh, iya. Oke. Untuk sesi siang hari ini apakah ada yang dipertanyakan dari Ibu terlebih dahulu sebelum saya akhiri? Mungkin sistem penggajian aja sih Pak. Bagaimana? Ini yang office ini yang udah harga itu ada sistem komisi Bu nanti dan gaji pokok. Oh ya, oh begitu ya. Ya mungkin cukup Pak sampai situ. Sudah cukup. Iya, Mohon ditunggu untuk pengumuman berikutnya. Nanti akan di email mau di grup di grup maupun WA itu kurang lebih 1 sampai 2 minggu ke depan. Terima kasih iya Pak. atas Baik. yang hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bisa langsung nulis ya. Oh iya.
Tes, tes. Suara saya jelas, Pak? Bentar. Iya, jelas Mas. Ya. Oh, sebentar. Saya nggak dengar suara Bapak. Oh, belum dengar. Saya coba pakai headset mungkin bisa. Sebentar saya masuk di tes HP lagi. Iya, Mas Hasan nanti tak join ini di sini. Saya masuk. Masih menggema itu Mas? Masih menggema ya? Iya, menggema sedikit. Sekarang, kalau sekarang? Iya, udah bisa Mas. Baik. Ya, terima kasih. Ya, sambung lagi ya Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Saya ucapkan selamat atas Mas telah lolos pada interview mandiri kemarin, dan saya berterima kasih untuk telah meluangkan waktunya pada siang hari ini untuk interview bersama saya. Ini interview yang pertama nanti, karena keterbatasannya ya, untuk memanage waktu dan agar tidak kelamaan, dan juga bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu. Baik. Sebelumnya izin perkenalkan diri. Saya atas nama Renaldi, asal Lombok, NTB, Lombok Timur. Dan sekarang saya tinggal di Jogja, merantau. Nah, Dan dia ada di yang mana Mas? gimana, Pak? Jogja sendiri di mana Mas? Di Gatak, Taman Tirto. Kalau saya hitung dari tempat pekerjaan PT Ozami Implicit Sinergi itu 30 menitan. Sekarang kegiatan apa Mas? Kegiatan sehari-hari itu apa Mas? Gimana, Pak? Kegiatan sehari-hari untuk sekarang? Oh, kegiatan sehari-hari. Iya. Sebenarnya saya ada usaha minuman. Di sisi itu saya konten juga sebagai konten kreator. Iya. Untuk perkuliahan saya ambil cuti, namun ada kendala, jadi belum tahu apakah lanjut atau tidak. Oh iya, jurusan apa Mas tadi? Saya kuliahnya di jurusan manajemen bisnis, cuman itu kampus cabang dari Arab Saudi, jadi bahasa pengantarnya itu bahasa Inggris sama bahasa Arab. Gitu. Iya, di Untuk sebelumnya, Jakarta. ya. Tapi untuk sebelumnya ini pengalaman kerjanya udah Oh iya, pengalaman kita belum? baik, pengalaman kerja di tahun 2001, ya saya bangun platform awalnya sendiri, terus ngajak teman-teman. Itu platform edukasi Muslim. Nah, di situ saya selaku founder sekaligus menangani di posisi customer service-nya juga. Nah, di tahun 2022 saya bergabung dengan teman itu di platform edukasi juga, namun itu khusus di bahasa Arab sebagai desain grafisnya, manage konten Instagram dan customer service. Untuk dua ini masih berjalan sampai sekarang? Untuk platform yang saya bangun ini sekarang kita stop dulu karena masing-masing teman tim itu fokus untuk menyelesaikan skripsi. Jadi belum bisa lanjut. Saya pun mengalihkan kontrol ke wakil saya lah bahasa mudahnya, ya untuk melanjutkannya seperti itu. Untuk Iya. yang kerjaan kedua ini saya sudah berhenti karena kemarin menjalani bisnis minuman setelah cuti dari kampus. Oh, bisa dijelaskan Mas lebih lanjut gitu Mas, untuk
dari CS customer service itu bagaimana? Di sana itu ngapain? Di tempat kerja kedua, Pak. Ya bisa kedua maupun ke satu Oh tiga iya, pengalaman untuk memanage dengan konsumen atau bagaimana gitu bisa diceritakan. baik. Ya, Untuk pengalaman ini sejauh saya ingat, jadi memang untuk customer service ini, sebagaimana yang saya pahami, itu garda terdepan ya Pak ya, di suatu usaha, karena akan berkaitan langsung, berhubungan langsung dengan customer, sehingga banyak beberapa problem, dan itu kita memang harus sabar dalam melayani customer seperti itu. Adapun di tempat pekerjaan yang kedua, ya saya selain sebagai desain grafis, manage konten Instagram, sebagai customer service juga, itu melayani di bagian penerimaan peserta, melayani wali-wali murid, dan manage grup sosial media grup WhatsApp seperti itu. Ini yang saya ingat sejauh ini, Pak. ini untuk di fokus di memang bikin konten ya. Iya, fokus. Iya, selain di WhatsApp, saya juga di di Instagramnya sebagai sosial medianya, admin di sosial medianya, khususnya di Instagram. Untuk sekarang masih di PT kedua itu, usaha kedua teman. Iya, baru kemarin di bulan Februari. Ya, terakhir di bulan Februari. Kemudian setelah itu saya jalanin bisnis minuman. Berarti sekarang fokus ke bisnis minuman sendiri gitu, sudah tidak? Iya, bisnis minuman sendiri. Ya. Mengapa Mas kok lebih terkait dengan bisnis minuman? Oh iya, karena secara riset saya sejauh ini memang melihat peluang Pak di tahun 2024 ini, melihat peluang di bisnis F&B khususnya di minuman. Ya, dengan maraknya brand-brand teh yang muncul, nah sehingga saya melihat peluang di sana untuk muncul dengan produk positioning yang berbeda, bukan teh, tapi lebih ke general, memegang susu, squash, dan seperti itu. Dan alhamdulillah ini sudah berjalan 3 bulan. Baru 3 bulan. Jadi bisa diceritakan proyek-proyeknya Mas, bisa di manapun di usaha maupun di platform itu, proyek maupun usaha Mas yang paling sukses itu menurut Mas apa? Mohon maaf Pak, suara Bapak putus-putus. Oh iya, saya ulangi ya. Iya Pak. Iya, jadi ketika membangun usaha maupun ketika bekerja maupun membangun platform edukasi tadi maupun bekerja sama teman-teman, itu kan ada tugas-tugas begitu ya Pak ya, untuk keseharian. Itu bisa diceritakan yang paling sukses, yang paling bisa dicapai, yang paling bagus itu bisa diceritakan apa saja. Oh iya, baik Pak. Untuk bisnis pertama, ketika saya membangun platform edukasi, dan itu merujuk ke Al-Quran dan bahasa Arab juga. Jadi salah satu pencapaian yang sampai saat ini saya ingat gitu, kami bisa mendatangkan para peserta itu sampai 300 peserta, dan itu di bulan ketiga dan bulan ketiga dan seterusnya. Itu sudah mencakup seluruh Indonesia, bahkan sampai Papua pun kami dapat, ya Aceh dapat peserta juga, seperti itu. Dan di dalam edukasi ini, di platform ini kami mengadakan beberapa kegiatan. Ada webinar, ya, dengan mendatangkan narasumber, kenalan saya, yaitu dosen-dosen dari Yaman. Sebelum saya ngampus di Jakarta Selatan, itu di kampus Lipia, saya ngampus di Jogja juga di tahun 2020. Itu kampusnya Stigma, beasiswa, dan saya
dapat kesempatan untuk belajar dengan dosen-dosen di Yaman, dan alhamdulillah saya dekat. Nah, sehingga ketika membangun platform ini saya ada koneksi untuk mengundang para narasumber. Dan alhamdulillah ketika mengadakan beberapa acara webinar, tahsin, ya, cara membaca Al-Quran lebih baik, acara webinar bahasa Arab, itu kami undang dosen dari kampus dulu saya, itu dosen dari Yaman. Nah, ini salah satu pencapaian yang alhamdulillah sampai sekarang kami sangat bersyukur ternyata bisa mencapai hal itu, seperti itu, Pak. Jadi bisa dikatakan proyek itu dirasa paling sukses karena bisa untuk merangkul dan mengadakan peserta dengan juga menghadirkan narasumber yang kompeten banget ya, Mas. Gitu. Iya, betul, Oh Pak. iya. Ya, dan alhamdulillah bisa berbagi juga, ya, bisa berbagi bermanfaat untuk khususnya kaum muslimin lah, seperti itu. Mungkin kalau ada tambahan ya, di platform kedua Ya, di boleh. Arabic Partner itu punya teman saya, kebetulan saya dekat sehingga dia mengajak untuk bantu membangun platform itu. Saya termasuk orang yang rintis platform itu juga. Kebetulan teman saya punya pasar di salah satu sekolah Jakarta, sehingga saya bantu bangun memanage konten Instagramnya. Dari beberapa ratus follower, alhamdulillah sekarang sudah 5.000 followers. Seperti itu. Dan peserta dari Arabic Partner itu juga mungkin lebih banyak juga dari platform kami yang pertama, karena di sini sudah punya pasar tersendiri, yaitu sekolah itu sendiri. Seperti itu. Ya, Mas sudah mengetahui tentang perusahaan kita, Mas, PT Osami itu Energi, ataupun bisa dikenal panjangan dengan Indofood Academy. Mohon maaf, Pak. Oh, enggak putus-putus ya. Saya ulangi, Iya, Mas. Pak. Betul-betul. Ya, tadi Mas sudah mengetahui tentang Osami itu Energi, PT Osami itu Energi, ataupun Indofood Academy, sudah mencari di website atau belum, ataupun bagaimana bisa diceritakan? Iya, jadi sejauh ini saya sudah beberapa kali riset, ya, bahkan membuat mind map juga terkait masalah PT Ozami Inti Sinergi. Sejauh ini pengetahuan saya terkait PT Ozami Inti Sinergi ini memberikan 3 layanan, ya, ada Indobot Academy, kemudian My Sertifikasi, dan bisa kerja online kalau tidak salah, ya. Adapun untuk Indobot Academy, karena di sini saya melamar, jadi saya lebih dalam mempelajari lagi, mempelajari terkait perusahaan atau platform Indobot Academy ini, ya, Pak, ya. Dengan mulai memahami program-programnya, ya, yang ditawarkan ada kelas online, mandiri, ya, belajar mandiri, kemudian bootcamp imersif, kemudian training corporate, lalu ada webinar gratis, training gratis, dan sertifikasi, ya. Itu yang sampai ini sejauh ini saya pahami, dan seterusnya insya Allah saya pelajari. Nah, kenapa untuk sekarang tertarik dengan kami, Mas, untuk menjadi CS di edukasi di Indofood Academy, Mas? Kenapa ya, Pak, ya, memilih Ya, itu maksudnya? ya. Oh iya, pertama memang saya membutuhkan pekerjaan yang lebih, membutuhkan pengalaman, lalu di sisi lain saya belum pernah gitu ya, Pak, ya, sejujur-jujurnya saya belum pernah memasuki perusahaan yang besar seperti PT Ozami, sehingga saya ingin mencoba istilahnya mencoba diri gitu untuk terjun, bisa berkontribusi, apakah saya bisa berkontribusi di perusahaan yang skalanya cukup besar, seperti itu. Karena selama ini saya selalu merintis usaha gitu, Pak, ya. Selalu merintis usaha dan belum terjun di sebagai istilahnya bawahan, ya, ikut kerja dengan orang-orang yang cukup profesional. Nah, itu
mungkin alasan terbesar saya. Kemudian yang kedua, ya karena mungkin butuh pekerjaan juga. Di sisi lain saya harus punya pendapatan yang lebih ya untuk kehidupan seterusnya gitu. Namun poin intinya adalah ini, saya ingin menguji diri, melihat diri sejauh mana kompetensi diri saya ketika saya terjun langsung di perusahaan yang cakupannya cukup besar ya dibandingkan dengan apa yang sudah saya jalani sebelumnya. Untuk yang selain mengapa tertarik, apakah ada yang sesuatu yang menginspirasi dari diri itu untuk mendaftar di ITS? Iya, mungkin ini hal yang baru saya lihat Pak di Indoboot. Sebelumnya kan saya selalu mengikuti kelas-kelas online seperti MySkill, Habis Kerja, yang dimana saya selalu spesifik tentang digital marketing, kemudian desain. Nah, ketika melihat Indoboot, ini sebagai lembaran baru untuk saya, ya terutama di program-program yang ditawarkan. Nah, itu mungkin bagi saya hal yang baru dan menginspirasi untuk mengenal lebih jauh lagi dunia digital ini seperti apa. Apalagi saya bisa jika ada kesempatan untuk terjun di perusahaan PT Ozami Inti Sinergi, saya sangat bersyukur ya bisa lebih dalam lagi belajar tentang dunia digital, bisa berkontribusi ya melayani pelanggan-pelanggan yang punya niat atau juang untuk belajar terkait masalah digital. Karena sejujurnya saya dari Lombok melihat beberapa teman terutama itu sangat minim dengan pemahaman dunia digital ya. Sehingga alasan saya juga kenapa harus bisa belajar terjun di dunia digital ini supaya ketika suatu saat pulang kampung ya bisa mengenalkan dunia digital juga. Itu di Lombok terutama anak-anak muda sangat jauh dengan pemahaman dunia digital, Pak. Jadi ketika bahas satu hal tentang istilah ini, oke, nggak masuk. Jadi perlu memang edukasi yang lebih. Untuk Mas sendiri bisa menentukan Mas filosofi ataupun kemampuan yang dimiliki Mas sekarang. Baik, Pak. Alhamdulillah selama ini sejak tahun 2019 saya sudah belajar ya step by step sedikit demi sedikit tentang digital marketing terutama. Tapi sebelumnya itu saya awalnya belajar desain Canva dan CorelDRAW. Cuman karena saya merasa ini lebih fleksibel, lebih nyaman digunakan Canva, saya memperdalami Canva dan saya manfaatkan ketika kerja di membangun platform platform yang pertama dan yang kedua. Nah, itu desain grafis, kemudian digital marketing, dan sekarang alhamdulillah saya pelajari juga Facebook Ads, Instagram Ads, ya bersama Koh Denny di Habis Kerja, ya, ya alhamdulillah juga sejauh ini saya punya sedikit kemampuan dalam creative writing dan alhamdulillah sekarang saya masih menunggu Pak, terbitnya buku pertama saya di Transmedia Pustaka ya Jakarta, Transmedia Pustaka. Ya, saya masih menunggu seperti yang dikabari di pertengahan tahun 2024 ini. Ya. Secara rincinya mungkin saya bisa kemampuan yang saya miliki insya Allah dan terus saya perdalam desain grafis, digital marketing, khususnya di konten marketing, sosial media marketing sama Facebook Ads dan Instagram Ads, lalu copywriting dan creative writing, content writing maksudnya. Untuk apa kan kalian udah mahir Mas ya, untuk yang lain seperti Zoom maupun di Spreadsheet itu apa udah pernah menggunakan juga ataupun masih? Website. Enggak Mas, ya bisa kayak Google Docs seperti itu, Oh, Spreadsheet, Zoom.
Baik, platform alhamdulillah online? kalau Google Doc, alhamdulillah saya selalu pakai Google Doc, Google Spreadsheet, Ya, dan apa namanya, Notion ya. Karena saya nah, ya Notion ya, saya selalu keseharian saya selalu pakai Notion untuk to do list beberapa kegiatan ya, tugas-tugas kecil baik personal maupun pekerjaan. Dan ya Google Docs, Spreadsheet dulu sebelum populer ya, saya masih menggunakan Microsoft Word dan Excel. Tapi karena lebih fleksibel dan otomatis sifatnya spreadsheet, Google Doc, jadi lebih nyaman pakai itu, Pak. PowerPoint cukup jarang saya kulik-kulik karena masih ini lebih nyaman pakai Canva. apa ya? Iya. Kan saya jelaskan sedikit ya Mas ya. Gitu, Pak. Di CS itu nanti ya kurang lebih. Jadi di CS itu juga penjualan juga kami nanti ada target tentunya yang harus dicapai untuk seperti melakukan penjualan produk dan seperti dijelaskan tadi ada konten, ada aplikasi seperti itu juga ada memasukkan cicilan peserta yang terbayar itu setiap bulannya. Setiap bulan itu sesuai dengan tanggal jatuh tempo seperti itu. Nah, dari itu aku tanya sedikit Mbak untuk gimana sih di strategi yang diambil Mas ketika kami itu dalam bulan itu misalnya butuh 10 peserta ataupun dalam satu kegiatan itu butuhlah menarik peserta itu bagaimana? Ya. Mohon maaf, Pak. Tapi untuk job desk yang saya jelaskan sudah paham ya kurang lebihnya nanti. Coba saya mohon maaf minta ulang sedikit saja, Pak. Oh iya, saya ulang. Jadi di customer service penjualan itu kita kurang lebih nanti ada target penjualan dalam satu bulan itu ada target KPI minimal penjualan, juga ada memastikan cicilan peserta di mana itu harus terbayar setiap bulan sesuai dengan data jatuh tempo seperti itu kurang lebih nanti. Iya. Ya itu ya untuk kurang lebih sebenarnya nanti. Nah itu kita lanjut ke pertanyaan saya. Ketika ada kegiatan seperti di program IoT nanti kan ada peserta gitu ya, Bapak bisa jelaskan bagaimana Bapak itu menggait ataupun meyakinkan atau mendapatkan peserta itu kurang lebih ya, misal 10 peserta ketika melakukan kegiatan itu bagaimana strategi yang bisa diambil Bapak? Berarti kesimpulannya bagaimana cara saya khususnya Pak ya untuk meningkatkan penjualan atau menggait prospek ketika mengadakan acara di Indobot ya Pak ya. Ya, bisa. Baik. Secara job desk mungkin di dalam perusahaan yang saya pahami customer service dengan bagian marketing akan selalu berkaitan sehingga tugas dari customer service mungkin yang pertama adalah mengumpulkan beberapa data yang mungkin sudah ada sebelumnya, lalu memberikan follow up ya dengan menginfokan program-program yang akan kita jalani sebagai customer service. Mungkin ya posisi saya sebagai customer service akan melakukan pendataan kembali ya orang-orang yang sudah termasuk minat ya di tahapan awareness, termasuk minat terkait program kita di Indobot, sehingga saya bisa melakukan pendataan lalu melakukan follow up dan menginfokan dengan program yang kita jalani. Dan yang kedua, berkolaborasi dengan bagian marketing, bagaimana cara memberikan atau menginfokan bahwa program yang kita jalanin ini cukup membantu atau istilahnya ya cukup membantu bagi calon-calon peserta yang ingin menggali bidangnya di ini. Nah, ini bagian
konten marketingnya terutama Pak ya. Bagaimana caranya kita memberikan edukasi, yang memberikan pemahaman dan bisa menarik para calon peserta agar bisa ikut serta belajar di platform kita ini gitu. Terutama dengan beberapa tahapan mungkin memberikan edukasi secara gratis dulu ya, seperti webinar ya, atau kelas-kelas gratis yang lainnya ya, dengan memanfaatkan sosial media juga ya, seperti kita buat waiting list ya, orang-orang yang siap mau daftar di kelas ini gitu, di program kita ini. Seperti itu. Saya ulangi mungkin Pak. Iya. Ya, yang pertama saya akan Iya. melakukan pendataan seperti Iya, itu. Saya akan melakukan pendataan dengan orang-orang yang pernah tertarik dan melakukan follow up ya, follow up kembali memberikan informasi terkait program yang akan kita jalani ya, sampai mendapatkan target yang sudah ditentukan seperti itu. Lalu bekerja sama dengan bagian marketing, bagaimana membangun campaigns supaya bisa pesan yang ingin kita sampaikan bisa sampai kepada calon-calon peserta di Indobot Academy. Mungkin sejauh ini secara pengetahuan saya di sini Pak ya. Dan jika ada kekurangan, insya Allah akan saya terus pelajari. Untuk sekarang, satu lagi dari saya, ini Iya soal Pak. juga Mas ya. Ya, ketika produk kita kan ada dirasa kemahalan di konsumen, itu Iya. bisa Bapak yakinkan bagaimana Pak? Untuk bisa konsumen itu merasa produk kita itu tidak kemahalan dan bisa untuk membeli itu Pak. Oh iya, berarti ya memang hal yang biasa Pak ya, masalah harga. Ya. Masalah harga ini ya memang hal yang sensitif ya. Ya. Hanya saja mungkin saya sebagai bawahan ya, memposisikan diri sebagai customer service akan melihat juga kebijakan terkait masalah program-program yang ada di kelas atau yang ada di Indobot Academy. Jika memungkinkan, mungkin untuk meyakinkan para peserta, calon-calon peserta, ya selain dari benefit dari benefit yang kita jelaskan, hal-hal apa yang didapatkan, mungkin kita bisa memberikan beberapa penawaran terkait masalah pembayarannya Pak. Mungkin dari segi bisa dicicil ya, atau mungkin mendapatkan diskon seperti itu ya, mendapatkan diskon ya, karena secara pengetahuan saya, mohon maaf jika kurang, biasanya orang tidak akan terlalu terpancing dengan benefit ya Pak. Mungkin ini secara pandang saya benefit karena kembali lagi harga ini memang cukup sensitif, cukup sensitif, terutama customer calon peserta sekarang ini sangat-sangat cukup bagus juga risetnya, akan terus meriset mana platform-platform yang bagi mereka cocok ya, mungkin bagi mereka yang ini agak murah, ini yang mahal seperti itu. Nah, mungkin di kita di Indobot ini mungkin bisa memberikan beberapa cara untuk meyakinkan para peserta, calon peserta, supaya bisa mendaftar di program kita. Yang pertama itu dengan cara yang tadi, ya setelah penjelasan benefit, ya mungkin memberikan diskon atau memberikan penawaran pilihan opsi pembayaran, dan mungkin namun yang ketiga ini mungkin kembali lagi dari kebijakan perusahaan, yaitu jika perusahaan para peserta belum bisa menguasai atau sebagaimana yang dijanjikan, mungkin mendapatkan pekerjaan, dibimbing dapat pekerjaan namun belum dapat, ada istilahnya apa Pak? Pengembalian dana lah bahasanya. Namun ini kan kembali dari setiap kebijakan perusahaan.
Seperti itu. Lagi-lagi saya akan kembali dari setiap kebijakan perusahaan seperti apa dan mencari cara untuk meyakinkan calon-calon peserta. Mungkin sampai sini dulu, Pak. Ini kan tadi Mas hasil lombok gitu ya Mas ya. Iya, Pak, hasil dari lombok. Iya, ini kan Mas di sini merantau, itu maksudnya untuk pulang ke sana pun merantau itu bagaimana Mas? Gimana, Pak? Kan Mas hasil lombok untuk Iya. keseharian kita kan nantinya di sini untuk mengatur bagaimana, apakah mau pulang ataupun mau ke lombok itu berapa bulan sekali atau bagaimana, bisa dijelaskan lebih lanjut? Oh iya, baik. Jadi saya untuk sejauh ini memang belum ada apa namanya niatan untuk pulang ya, karena memang perintah nenek juga mungkin untuk saat ini jangan dulu pulang gitu. Dan saya sudah menjelaskan, saya sudah mendaftar melamar pekerjaan di salah satu perusahaan di Jogja. Alhamdulillah sudah keterima berkas, sekarang menjalankan interview. Nah, untuk kepulangan mungkin saya pulangnya paling di momen-momen tertentu ya Pak ya, secara umum seperti Lebaran ya itu, atau Ramadan. Ya Ramadan ya, paling pentingnya sih Lebaran itu doang. Karena di sisi lain juga saya eh, apa namanya sebisa mungkin menjalankan kecilan-kecilan juga, meskipun bukan saya yang menjalankan bisnisnya. Saya bangun bisnis kecilan minuman di Jogja juga, Pak. Bisa yakinkan kami maupun rekan saya bahwa Mas itu kandidat yang pantas untuk saya loloskan tahap berikutnya. Gimana, Pak? Untuk terakhir dari saya, mungkin Mas bisa yakinkan kembali saya jika Mas itu layak untuk rekrut maupun menjadi bagian dari kami seperti itu. Baik, sebelumnya izinkan saya untuk memberikan untuk meyakinkan Bapak. Mungkin saya insya Allah termasuk orang yang bisa belajar secara mandiri dan bisa diajak kerjasama, dan insya Allah dengan keterlibatan saya, jika saya berkesempatan untuk bisa berkontribusi di perusahaan PT Ozami Indi Sinergi, saya akan menjalankan pekerjaan sepenuh hati, dan insya Allah bertanggung jawab. Ya, intinya pesan dari nenek saya, bertanggung jawab dan jujur, intinya seperti itu. Mungkin saya bisa lebih memberi keyakinan juga pada Bapak, karena saya tidak terlalu berani untuk mengungkapkan hal-hal yang mungkin belum pasti. Tapi yang pertama poinnya adalah insya Allah saya termasuk orang yang siap belajar secara mandiri dan bisa diajak kerjasama dan bisa diandalkan. Kemudian saya akan menjalankan, jika saya terterima di perusahaan PT Ozami Inti Sinergi, saya akan menjalankan pekerjaan secara sepenuh hati dan insya Allah bertanggung jawab atas tugas-tugas yang diberikan. Sebelum saya akhiri untuk interview HR hari ini, apakah ada pertanyaan dari Mas? Oh iya, baik. Mungkin satu pertanyaan saja Pak, karena sebelumnya saya belum pernah melamar ya Pak ya. Jadi ini pertama kali saya melamar dan insya Allah semoga keterima jika memang diizinkan. Apakah pengumuman ini, maksudnya berapa lama pengumuman yang akan kami terima Pak? Dari Sudah itu? ya setelah interview. Iya, setelah interview insya Allah akan saya nanti melalui email atau melalui WhatsApp atau di grup untuk selanjutnya itu kurang lebih 1-2 minggu gitu ya Mas ya. Di 1-2 minggu tunggu kabarnya. Mungkin akan saya umumkan melalui grup WA maupun di
PT WhatsApp Mas. Oh, iya. Ya, setelah ini mungkin akan wawancara dengan user terlebih dahulu dan akan offering seperti itu. Tahapan berikutnya. Baik. Ada pertanyaan lain? Berarti masih ada tahapan berikutnya ya Pak ya? Iya, masih. Ini kan Baik, baru baik, baik. Wajar Pak, baru pertama. Iya, iya, masih. Baik, Sudah? baik, baik. Ada pertanyaan lagi? Baik, sudah Pak. Secukup Mas, mengucapkan terima kasih atas kesempatan wawancara kali ini. karena udah cukup dari Mas, saya juga udah cukup. Saya aktif Pak untuk menghemat waktu juga. Selamat Baik. siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa untuk Waalaikumsalam mendengarkan warahmatullahi itu. Baik, terima kasih Pak. Iya, sama-sama.